Hai semuanya, kembali lagi di channel Mr. X Entertainment. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Tag Teacher 2019. Film ini akan berfokus pada kehidupan seorang gangster yang sudah taubat. Jadi dia akan menjadi guru di salah satu sekolah di Korea, di mana sekolah itu terkenal dengan kenakalan siswa-siswanya. Jadi apakah dia bisa mengatasin semua itu? Biar gak kelamaan, langsung saja kita mulai pembahasannya dan selamat menonton. Di awal film akan diperlihatkan seorang bernama Daegi yang sedang berkelahi di atap sekolah. Dia membantai semua geng di sekolahnya hanya dengan sendiri saja. Kemudian kita akan diperlihatkan bahwa Daegi sedang mencari sebuah apartemen untuk ia tinggalin, di mana apartemen yang ia kunjungin mempunyai riwayat-riwayat yang cukup mengerikan, karena sering terjadi bunuh diri di sana. Daegi yang mengetahui hal itu cukup kaget, namun ia terpaksa harus tinggal di sana. Kemudian memperlihatkan bahwa ada seorang yang sedang dikeroyok oleh para siswa-siswanya. Scene berpindah di mana salah satu sekolah sedang ada rapat yang membahas tentang keluarnya salah satu guru olahraga. Diketahui bahwa guru tersebut keluar karena tidak kuat dengan perilaku para siswanya. Dan ternyata orang yang dikeroyok itu tadi adalah guru olahraga. Kepala sekolah pun cukup kesal dengan sekolah itu, karena siswanya tidak bisa diatur. Dan dia juga pesimis tidak akan ada yang mau menggantikan guru olahraga yang sudah keluar tersebut. Namun salah satu guru meyakinkan kepada kepala sekolah bahwa dia akan mendapatkan guru pengganti secepatnya. Sedikit info, jadi kepala sekolah juga membuat peraturan bahwa jika ada siswa yang berkelahi di sekolahnya, maka siswa tersebut akan langsung dikeluarkan. Guru Yin tak ambil pusing, dia langsung menghubungin salah satu mantan muridnya yaitu Daegi. Ia langsung menawarkan kepada Daegi untuk menjadi guru olahraga di sana. Tak pikir panjang, Daegi pun langsung menerima panggilan tersebut. Esoknya Daegi berangkat ke sekolah itu dengan alat andalannya yaitu skuter. Di tengah jalan ia melihat ada sekumpulan siswa sedang merokok. Jelas saja itu membuat Daegi marah kepada mereka. Awalnya mereka tak menghiraukan dan menantang Daegi karena telah mengusik kesenangan mereka. Namun yang terjadi malah mereka dihajar oleh Daegi. Dari kejadian itu membuat para siswa tersebut ketakutan kepada Daegi. Daegi di ruang guru disambut senang oleh para guru lainnya. Namun mereka juga mengingatkan kepada Daegi bahwa kelas yang sedang ia pegang adalah kelas yang bikin guru tidak betah. Kemudian Daegi diantar oleh guru Ho ke kelasnya. Dan benar saja kelasnya tersebut sangat ramai dan terkenal dengan kenakalannya. Para murid tak memperhatikan gurunya, bahkan ketika Daegi datang ia tak dihiraukan sama sekali. Karena dicuekin, akhirnya Daegi pun marah dan membanting bukunya sehingga membuat siswanya terdiam. Ya! 얘들아 안녕. 오늘 처음 보는데. Dan ternyata siswa yang merokok tadi adalah siswa yang ada di kelasnya Daegi. Mereka memasang wajah ketakutan. Ketika Daegi memperkenalkan dirinya, ia ditertawakan oleh semua murid. Karena namanya mempunyai arti yang aneh dan lucu. Namun itu tidak membuat Daegi malu. Setelah selesai pelajaran, salah satu murid bernama Jiun sedang membicarakan agar dia bisa mendapatkan uang yang banyak. Jadi dia adalah orang yang mata duitan. Apa saja yang akan dia lakukan asalkan mendapatkan uang. Mendengar hal itu, dua murid yang telah dihajar oleh Daegi, sebut saja namanya Agatha dan Alex. Mereka menawarkan pekerjaan kepada Jiun untuk bisa mendapatkan uang banyak. Tanpa berpikir panjang, Jiun pun mengiyakan ajakan tersebut. Di malam harinya ketika Daegi ingin pulang sekolah, tiba-tiba Jiun sengaja menabrakkan dirinya dan terjatuh di depan Daegi. Yang mana sebenarnya Jiun terjatuh sebelum ditabrak oleh Daegi. Dan ketika Daegi ingin menolong Jiun, tiba-tiba Agatha dan Alex muncul sambil merekam Daegi dan Jiun. Ternyata ini adalah semua rencana dari mereka bertiga dengan seakan-akan membuat Daegi telah melakukan tindakan kekerasan dan seksual kepada muridnya sendiri. Namun tiba-tiba datang murid bernama Jason. Jason yang melihat hal itu kemudian mengambil HP-nya dan menghapus video tersebut. Agatha dan Alex hanya bisa pasrah tanpa adanya perlawanan. Dengan apa yang telah dilakukan oleh Jason, seakan-akan mereka berdua takut kepada Jason dan akhirnya Agatha, Alex dan Jiun pergi. Daegi yang melihatnya mengira bahwa Jason adalah bos dari mereka semua. Keesokan harinya terlihat bahwa Jason sedang asik jalan berdua dengan cewek kelasnya yang ia sukai yaitu Erin. Erin menceritakan sesuatu rahasia kepada Jason. Dan rahasia itu akan Erin pamerkan kepada teman-temannya di kelasnya nanti. Dari belakang, Agatha, Alex dan bosnya yakni Steve sedang membicarakan tentang Jason bahwa mereka tidak terima kalau Jason dianggap sebagai bos mereka. Di sisi lain, Daegi di ruang guru menanyakan kepada guru tentang Jason. Apakah dia adalah bos dari sekolah tersebut? Dari sinilah kita tahu bahwa Jason adalah seorang bos dari SMP. Namun semuanya itu dia tinggalkan hanya demi seorang cewek yang ia sukai yaitu Erin.
Jason sudah tidak lagi berkumpul dengan para geng-geng di sekolah dan memilih menjadi anak baik-baik demi Erin. Di kelasnya Erin memamerkan ke teman-temannya bahwa dirinya telah mendapatkan kontrak dengan salah satu artis penyanyi. Namun tiba-tiba geng dari Steve tidak terima dan mengejek Erin, jelas aja itu membuat Erin kesal. Awalnya Jason yang melihatnya hanya terdiam dan menahan emosinya. Namun ketika Alex menamparkan Erin sampai terjatuh, Jason pun tak terima dan menghajar habis-habisan si Alex. Deggy yang mengetahui hal tersebut langsung bergegas untuk memisahkan mereka berdua. Ia jelas saja dari kejadian itu membuat Jason akan dikeluarkan oleh kepala sekolah sesuai dengan peraturan baru yang ia buat sebelumnya. Namun Deggy memohon kepada kepala sekolah untuk tidak mengeluarkannya. Bahkan Deggy sampai berlutut di depan kepala sekolah untuk mempertahankan Jason. Karena tak tahan, akhirnya kepala sekolah memberikan kesempatan terakhir kepada Jason. Sepulang sekolah, Guru Ho pun pulang bersama dengan Deggy. Di sini juga terlihat Guru Ho sudah mulai menyukai Deggy. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka melihat salah satu muridnya yaitu Ji-Yoon sedang dimarahin dan akan dipukul oleh bosnya. Namun dengan sigap Deggy menahannya dan memberikan sedikit pijatan urut kepada pemilik toko tersebut. Guru Ho pun terpesona kepada Deggy ketika memberikan pelajaran kepada pemilik toko itu. Kemudian scene memperlihatkan kepala gangster sedang menemui para gangster yang ada di sekolah Deggy. Ternyata di sekolah tersebut ada seseorang yang memegang para anggota gangster dan anggota gangsternya berada di kelasnya Deggy yaitu geng Steve dan juga geng Justin. Pemimpin tersebut menanyakan tentang siapa yang menjadi bos di antara mereka. Dan ternyata Steve dan Justin sama-sama mengakui bahwa dirinya adalah seorang bos. Dari sinilah pemimpin mereka meminta untuk mempunyai bos hanya satu saja. Karena saling berebut, kedua geng tersebut akan melakukan perkelahian minggu depan untuk menentukan siapa yang lebih pantas menjadi bos di sekolah mereka. Geng Justin kemudian menemui Jason untuk mengajaknya bergabung dengan gengnya, untuk melawan dengan geng Steve. Karena mereka yakin dengan bergabungnya Jason maka geng mereka akan menang. Namun sayangnya Jason menolak tawaran tersebut. Karena dirinya sudah tak ingin berkelahi lagi. Sedangkan Deggy yang sedang makan tiba-tiba mendapatkan telepon dari teman lamanya sewaktu SMA dulu, yang pernah ia tolong ketika temannya tersebut sedang disandera oleh para geng SMA. Deggy menyelamatkannya dan menghajar mereka semua hanya dengan sendirian saja. Deggy pun memutuskan untuk menemui mereka, dan ternyata mereka memanggil Deggy hanya ingin meminta bantuan untuk menghajar lagi musuhnya sewaktu SMA dulu. Karena mereka semua terlibat bisnis. Namun di sini Deggy menolaknya karena ia tidak lagi ingin menjadi seorang seperti dulu lagi. Di sisi lain ternyata Guru Paijo sedang mencari tahu tentang latar belakang Deggy. Ia membuka semua berkas-berkas yang ada di meja Deggy dan menelpon salah satu gurunya. Sehingga hal itu membuat Paijo mengetahui semuanya. Keesokan harinya Jason diancam oleh Justin dengan cara menyebarkan foto-foto Erin ketika sedang udut. Hal itu mereka lakukan agar Jason bisa bergabung dengan gengnya. Sedangkan di ruang guru, Guru Paijo mulai menceritakan semua latar belakang Deggy kepada guru-guru lainnya. Bahwa sebenarnya Deggy dulunya adalah bos pemimpin sekolahnya, semua takut kepada Deggy. Karena ia bisa menghajar semuanya dengan sendirian saja. Tentu saja hal itu membuat para guru-guru mulai menjauhi Deggy karena sudah mengetahui latar belakangnya. Hal itu dilakukan Guru Paijo karena ia tidak menyukai kedatangan Deggy sebagai guru di sana. Terlebih lagi Guru Ho yang disukai Paijo mulai mendekatin Deggy. Sepulang sekolah Jason menemui para geng Justin bahwa Jason akan bergabung dengan mereka, karena Jason tidak ingin foto Erin disebarkan. Deggy yang sedang pulang tiba-tiba dijegat oleh ayahnya. Ayahnya sangat berpenampilan rapi seperti pejabat. Ia mengatakan kepada Deggy bahwa dirinya kecewa kepada Deggy, karena ayahnya mendapatkan kabar bahwa Deggy masih berkelahi meskipun sudah menjadi guru. Tentu saja hal itu membantah karena semua itu hanyalah salah paham. Keesokan harinya tibalah di mana para gangster tersebut akan melakukan perkelahian. Para guru yang mengetahui hal itu juga akan bergegas memergokin mereka semua. Kedua geng itu pun bertemu antara geng Justin dan geng Steve. Ia jelas saja membuat Steve kaget karena Jason telah bergabung dengan geng Justin, dan akhirnya mereka pun berkelahi. Di tengah-tengah perkelahian datanglah Deggy untuk memisahkan mereka semua. Namun terjadi mereka semua membantah dan mengeroyok Deggy. Awalnya Deggy bisa mengatasi mereka semua. Namun karena serangan bertubi-tubi akhirnya Deggy pun terkena pukulan. Dan tanpa disangka tiba-tiba Jason membatu Deggy dan akhirnya mereka berdualah yang harus melawan mereka semua. Sedangkan guru-guru yang baru saja datang ternyata hanya melihat bahwa Deggy sudah berhasil membuat para siswa tersebut berdamai. Sudah jelas esok harinya Deggy dikeluarkan dari sekolah tersebut, karena kepala sekolah menganggap bahwa perkelahian para siswa adalah ulah dari Deggy.
Para siswa yang sudah bersatu dan berdamai tak mengikhlaskan kepergian Degi dari sekolah tersebut. Di akhir video ayahnya Degi menemuinya dan mengatakan bahwa ayahnya telah bangga kepada Degi. Bahwa dirinya telah berhasil membuat para siswa berdamai. Dari sinilah ayahnya memberikan tanah kepada Degi untuk dikelola oleh Degi. Dan tamat, kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa buat like, komen dan subscribe supaya enggak ketinggalan video dari gue.